juga dijadikan dalil untuk memukul, menjustifikasi orang-orang yang sekarang demo, orang-orang yang kemudian berunjuk rasa untuk menuntut keadilan dari pemerintah. Ini kan hadisnya jelas nih, betul hadisnya jelas, tapi pemahaman Anda kan nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas makna tentang ulil amri di dalam surat An-Nisa ayat 59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Apakah yang disebut sebagai ulil amri di sini hanya sebatas pada pemimpin dan penguasa saja, ataukah ada pendapat yang lain daripada ulama? Nah, itulah yang kemudian akan saya bahas pertama pada kesempatan kali ini. Para ulama sebetulnya tidak sepakat juga tentang makna ulil amri ketika dimana hanya sebatas pada pemimpin. Para sahabat contohnya misalnya Ibnu Abbas dan juga Jabir bin Abdullah, saya kutip dari Tafsir Al-Baghawi, mereka mengatakan yang disebut sebagai ulil amri adalah humul fuqaha'u wal ulama'u, yaitu para fuqaha dan juga para ulama. Abu Hurairah kemudian mengatakan yang disebut sebagai ulil amri adalah humul umara'u wal wulatu, yaitu para pemimpin dan juga para penguasa. Kemudian Ikrimah mengatakan yang disebut sebagai ulil amri adalah Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma. Dan yang terakhir pendapat Atha mengatakan yang disebut sebagai ulil amri adalah al-muhajiruna wal ansor, itu para kaum muhajirin dan juga ansor. Kalau di dalam tafsir Al-Maraghi, Imam Mustafa Al-Maraghi itu mengatakan yang disebut sebagai ulil amri adalah humul umara'u wal hukamu wal ulama'u wa ru'usa'u al-jundi wa sa'iru ru'asa'i wa zu'ama'u alladhina yarji'u ilaihim an-nasu fi hajati wal masalihil amma, yaitu para pemimpin, para hakim, para ulama, para pemimpin-pemimpin perang, dan juga para pemimpin-pemimpin yang lainnya, serta para tokoh-tokoh yang dijadikan rujukan oleh masyarakat fil hajati wal masalihil ammah, di dalam kebutuhan masyarakat dan juga di dalam penegakan kemaslahatan. Itulah yang disebut sebagai ulil amri. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan memperlebar pembahasan pada masing-masing penafsiran. Apakah yang disebut sebagai ulil amri itu para hakim, para ulama, para pemimpin perang, dan yang lain sebagainya. Saya hanya akan fokus pada satu persoalan saja, yaitu umara dalam makna pemimpin. Kenapa itu perlu saya bahas? Karena zaman sekarang, bukan zaman sekarang sebetulnya, akhir-akhir ini saya dapat video banyak sekali. Ada sebagian kelompok saat ini, mereka menjadikan surat An-Nisa ayat 59 itu untuk menjustifikasi dan melegitimasi masyarakat Indonesia yang tidak puas pada pemerintahan sekarang, dan ketidakpuasan itu mereka lampiaskan dalam bentuk unjuk rasa, dalam bentuk demo dan protes. Mereka justifikasi itu sebagai buat pemberontak pada pemerintah, justifikasi dengan kata-kata mereka tidak taat pada ulil amri dan yang lain sebagainya. Itu menarik kemudian untuk saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, supaya juga memberikan pandangan bahwa pendapat itu tidak boleh dipaksakan atas pendapat yang lain, dan juga pendapat ulama itu beragam. Artinya ya perbanyaklah kemudian literasi supaya kita tidak sempit di dalam berpikir. Pertama begini, apakah kita wajib taat kepada ulil amri, kepada pemimpin? Jawabannya adalah wajib, sebagaimana ayat tadi. Akan tetapi ada pandangan-pandangan ulama di dalam hal ketaatan ini, di mana di dalam tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari mengatakan begini, wal muradu bi ulil amri minkum, yang dimaksud dengan ulil amri minkum, ya, pemegang urusan di antara kalian, beliau mengatakan adalah umara'ul haq, yaitu para pemimpin yang benar. Karena kata beliau, li anna amara al-jur Allahu wa rasuluhu bari'ani minhum. Sesungguhnya ada juga pemimpin yang mereka al-jur, pemimpin yang sesat, pemimpin yang dolim, yaitu pemimpin-pemimpin yang memimpin tidak dengan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip kebenaran.
Allah wa rasuluhu bari'an minhum. Allah berlepas tangan, Allah dan Rasulnya berlepas tangan dari pemimpin yang seperti itu. Fala yu'tafuna 'ala Allahi wa rasulihi fi wujubi ta'ati lahum. Maka Allah tidak menyertakan ketaatan kepada mereka di samping ketaatan kita pada Allah dan juga Rasulnya. Kenapa? Oh, mereka dolim kok, untuk apa ditaati? Kan begitu. Wa inna ma yajma'u bainallahi wa rasulihi wal umara'i al-muwafiqina lahum fi ithal adli wa ikhtiyar al-hakim wal amri bihima wa nahyi an aqdadihima. Kita punya kewajiban taat pada pemimpin selama pemimpin itu berkesesuaian dengan Allah dan juga Rasulnya. Dalam hal apa? Ithadul adli wa ikhtiyadul haqqi wal amri bihima wa nahyi an aqdadihima. Mereka itu berkesesuaian dalam penegakan keadilan, memerintah dengan baik, memerintah dengan prinsip-prinsip keadilan, kemudian mereka itu memerintahkan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pertimbangan maslahat, dengan penuh kepentingan untuk bersama, bukan kepentingan untuk pribadi, keluarganya, apalagi golongannya dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, beliau juga mengutip di sini, wa kana khulafa'u yaquluna. Para khulafa'ur rasyidin juga mereka itu sampai mengatakan, ati'uni ma adaltu fikum wa in khalaftu fala ta'ata li alaikum. Taatilah saya selama dalam memerintah saya itu berpegang pada prinsip-prinsip keadilan. Tetapi ketika saya memerintah menyelisihi prinsip-prinsip keadilan itu, fala ta'ata li alaikum, maka jangan taati saya. Tidak ada kewajiban kalian untuk taat kepada saya. Itu menurut pendapat Az-Zamakhsyari di dalam tafsir Al-Kasyaf. Sekarang kita coba buka tafsir Mafatihul Ghaib. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib dikatakan begini. Tadi di awal saya katakan bahwa para ulama tidak semuanya sepakat bahwa ulil amri itu hanya sebatas pada pemimpin umara saja. Tapi ada juga yang mereka mengatakan al-fuqaha wal ulama'u. Nah, di sini dikatakan dalam tafsir Mafatihul Ghaib, wahtaja man hamal al-ayah an hadhil wajhi bi anal a'mal al-umara'i wasalatin muqaffatun ala fatawa ulama. Memang seharusnya, selayaknya, seidealnya kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus selaras dengan fatwanya para ulama, supaya kebijakan itu selain kemudian maslahat untuk masyarakat, dia juga tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Itu. Jadi harus kemudian selaras dengan fatwanya para ulama. Karena sesungguhnya wal ulama fi haqiqatin umaraul umara. Karena hakikatnya umara itu karena hakikatnya ulama itu adalah umaranya umara. Kan kata beliau begitu. Wa dzalika ana ta'atul umara wasalatin ghairu wajibatin daiman. Oleh karena itu memang tidak selamanya kita itu diwajibkan untuk taat kepada pemimpin. Bal takunu muharramatan idza amaru bidzulmi. Bahkan terkadang haram hukumnya kita taat pada pemerintah, pada pemimpin yang mereka itu memimpin dengan kedzaliman, tidak dengan prinsip-prinsip keadilan. Itu di dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Sekarang coba kita kutip di dalam tafsir Maraflabid. Ya, ini tafsir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama asli Nusantara, asli Indonesia. Beliau mengatakan begini, wal muradu bi ulil amri jami'ul ulama'i min ahlil aqdi wal hali. Yang disebut sebagai ulil amri adalah para ulama yang mereka itu ahlil aqdi wal hali, perumus persoalan dan juga orang-orang yang menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Wal umara wal haq wal ulatul adli, para pemimpin yang benar dan juga para penguasa-penguasa yang adil. Wa amma umara'ul jur fa bima'zilin min istihqaqi wujubi ta'ati lakum. Kalau pemimpin atau pemerintah itu jur, dolim, sesat, maka memang tidak layak pemerintah yang seperti itu untuk ditaati, untuk kemudian dipatuhi. Bahkan di sini beliau mengatakan wa amma ta'atul umara wasalatin, adapun ketaatan pada umara dan juga para pemimpin, fa aktsaru annaha takun muharramatun, kebanyakan memang hukumnya haram. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka la ya'muruna illa bidzulmi, tidaklah mereka memerintah kecuali dengan kedzaliman. Itu kata pendapat beliau. Ya, bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir juga lebih dipertegas lagi.
bahwa yang disebut sebagai ulil amri minkum, pemegang urusan di antara kalian, ai fima amarukum bihi min ta'atillah la fi maksiatillah. Yang disebut sebagai ketaatan pada pemimpin adalah selama pemimpin itu memerintahkan kalian ya sesuai atau sejalan dengan ketaatan dia kepada Allah, tidak dalam maksiat kepada Allah. Fa innahu la ta'ata lil makhluk fi maksiatillah. Karena memang pada prinsipnya tidak ada ketaatan kita pada makhluk ketika makhluk itu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga menegaskan, innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya ada ketika yang kita taati itu komitmen pada kebaikan. Dan juga Nabi menegaskan la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketaatan ketika yang kita taati itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya para ulama. Nah, fenomena yang terjadi sekarang, karena saya nggak tahu, mungkin karena sempitnya referensi atau apa, ayat An-Nisa ayat 59 tadi itu dijadikan kemudian legitimasi untuk menghukumi, ya, untuk menghukumi ketika ada masyarakat yang mereka itu protes pada pemerintah yang tidak adil, protes pada pemerintah yang di dalam pemerintahnya itu banyak kezaliman. Contohnya yang seperti sekarang ini kita lihat, mereka mengatakan apa? Pemerintah itu zalim dari mana? Wong kita aja sholat masih bisa, kita ngaji juga masih bebas, masih tidak ditutup. Betul, itu semuanya masih kita dapati pada hari ini. Tapi pertanyaannya adalah, sejak kapan agama Islam mengajari Anda untuk egois menjadi manusia? Anda kalau punya tabungan, punya kerjaan yang layak, masa depan anak Anda terjamin dan Anda punya tabungan, besok nggak harus mikir harus makan apa, itu mohon tenang-tenang saja menjalani kehidupan mau kayak apapun tidak. Tetapi lihat juga masyarakat kecil yang menengah ke bawah, mereka-mereka yang berada dalam garis kemiskinan, yang mereka tidak punya tanggungan untuk masa depan anaknya, mereka kerja sehari untuk makan sehari, mereka juga harus diperhatikan. Bagaimana kemudian mereka tidak dipedulikan. Bahkan kemarin kita lihat tuh ada menteri sosial yang korupsi dana sosial. Coba bayangin tuh, dana sosial untuk kesejahteraan masyarakat dikorupsi. Bahkan dalam keadaan seperti ini pun, undang-undang kita lihat sendiri kok. Ini bukan saya ngomong ya, bukan saya ngomong, tapi para akademisi, para pakar, di mana undang-undang diakali hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Apa itu tidak zalim? Di samping itu masyarakat susah untuk makan, untuk pendidikan segala macam, kan gitu. Apakah itu tidak zalim? Makanya tadi saya katakan, sejak kapan agama itu mengajari Anda untuk menjadi manusia-manusia yang egois? Islam itu mengajari dua prinsip loh. Satu, penghambaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, komitmen kita pada nilai-nilai kemanusiaan yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Untuk apa Allah menurunkan ayat-ayat yang berbicara tentang teori-teori sosial kalau tidak melahirkan kepekaan kita pada nilai-nilai kemanusiaan? Surat Al-Ma'un contohnya. Bahkan perintah sholat, penghambaan kita kepada Tuhan, kepada Allah, itu sejalan selalu digandingkan dengan prinsip wa'atus zakah, yaitu di mana kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk manusia yang lainnya dalam hal membantu mereka. Itu kan teori-teori sosial di dalam Quran. Bahkan dalam hadis Nabi banyak sekali menyinggung tentang prinsip-prinsip sosial, seperti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya, tidak menyakiti tetangganya dan yang lain sebagainya. Agama itu tidak boleh melahirkan keegoisan dalam kehidupan. Hanya beribadah saja kepada Allah, tetapi tidak kemudian peduli terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kemudian sebagian mereka mengatakan, kezaliman pemerintah sekarang kan nggak seperti Fir'aun, makanya nggak boleh demo. Demo itu hukumnya haram, karena demo itu termasuk buat pemberontak pada pemerintah. Demo itu hukumnya haram, karena tidak taat pada pemerintah. Ya, sejak kapan itu dikatakan sebagai buat? Kan itu. Nah, kalau pemerintahnya zalim, apa nggak boleh kita demo? Ya, tapi tetap demonya ujuk rasanya harus di dalam bingkai konstitusi. Nah, itu yang harus dipegang, prinsip itu betul. Itu seperti itu memang harus dipegang. Nah,
Kebanyakan yang kemudian golongan-golongan itu kan menyebutnya begitu, juga sabu buat apa segala macam. Loh, kalau pemerintah itu zalim, salah, nasihatin aja. Loh, betapa banyak ulama yang sudah menasihati, para akademisi, para ilmuwan, para pakar sudah menasihati, tapi masih aja begitu kan? Iya, makanya memang sesekali harus dengan cara-cara yang seperti tadi tuh, unjuk rasa segala macam itu boleh. Mau negara kita demokrasi kok, kenapa Anda melarang-larang kan gitu? Udah itu melarangnya dengan legitimasi agama lagi, ayatnya dikutip, hadisnya dikutip. Ya makanya kalau mau berpendapat, jangan cuma pakai satu pendapat, perkaya referensi, perbanyak rujukan ya. Ini saya merujuk lumayan, tafsirnya banyak nih, ada tafsir Mafatihul Ghaib, Al-Kasyaf, Al-Maraghi, Al-Baghawi, Barahlab bin Ibnu Katsir, kemudian tafsir-tafsir yang lainnya, supaya kita ketika menghadirkan pendapat ya yang adil kan gitu. Ada juga di antara mereka yang mengutip hadis Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan, man ata'ani faqad ata'allah. Siapa yang taat pada saya, taat pada Allah. Wa man aswani faqad asallah. Siapa yang bermaksiat atau durhaka pada saya, berarti dia durhaka pada Allah. Wa man yu'ti amirin faqad ata'ani wa ma ya'si amiri faqad asani. Siapa yang taat pada pemimpin yang saya tunjuk, berarti dia taat pada saya. Tapi kalau dia tidak taat pada pemimpin yang saya tunjuk, berarti dia tidak taat kepada saya. Ini juga dijadikan dalil untuk memukul, menjustifikasi orang-orang yang sekarang demo, orang-orang yang kemudian berunjuk rasa untuk menuntut keadilan dari pemerintahan. Ini kan hadisnya jelas nih, betul hadisnya jelas, tapi pemahaman Anda kan nggak jelas gitu. Bahkan di sini Az-Zamakhsyari mengutip yang disebut sebagai amiri di situ, yang harus ditaati di situ adalah humul ulama'u ad-dinuna alladhina ya'maluna an-nasa ad-dini wa ya'murunahum bil ma'rufi wa yanhaunahum 'anil munkar. Yang disebut sebagai amiri di situ adalah para ulama-ulama agama yang mereka itu mengajarkan agama pada manusia, mengajarkan kebaikan, mencegah dari hal-hal yang sifatnya munkar. Jadi itulah, jadi kalau mau berpendapat itu, kutiplah pendapat dengan referensi yang luas supaya nggak sempit, itu seperti itu ya. Jangan kemudian dikit-dikit, haram hukumnya, dalilnya begini, hadisnya begini. Betul, hadisnya ada, Qurannya ada, tapi pemahaman Anda yang kemudian ngaco. Kenapa? Karena Anda mencoba untuk memaksakan pendapat Anda untuk orang lain, padahal pendapat ulama tuh banyak, nggak seperti itu. Itu seperti itu ya. Jadi begitulah makna ulil amrin dan makna ketaatan. Jadi selama pemerintah itu taat pada Allah dan Rasulnya, berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan, berpegang pada prinsip-prinsip kemaslahatan di dalam memerintah, maka wajib bagi kita untuk taat. Tapi ketika mereka zalim, memerintah tidak dengan prinsip-prinsip keadilan, tidak memperhatikan prinsip-prinsip kemaslahatan, bahkan justru mempertontonkan keculasan, mempertontonkan di mana mereka memerintah hanya untuk kepentingan pribadi, keluarganya ataupun golongannya, maka tidak ada sama sekali ketaatan pada mereka. Tetapi tetap dalam konteks keindonesiaan kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat hukum, tetap protes apapun yang kita layangkan pada pemerintah harus dalam bingkai konstitusional, tidak boleh dalam bingkai inkonstitusional. Kenapa? Kita bangsa beradab kok. Nah itu ya, itulah makna ulil amri. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.